Memasuki kuartal 4 tahun 2025, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global. Pada kuartal 2 tahun ini, pertumbuhan ekonomi tercatat solid di angka 5,12% secara year on year, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Bank Indonesia pun optimis sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga di kisaran 5,1% yang didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor yang tetap positif. Di sisi perbankan nasional, dana pihak ketiga juga mencatat pertumbuhan yang semakin kuat. Hingga Agustus 2025, pertumbuhan DPK mencapai 8,51% year on year, jauh lebih tinggi dibandingkan akhir tahun lalu yang hanya 4,48%. Penurunan suku bunga acuan oleh The Fed dan Bank Indonesia serta penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun di Bank Himbara membuat likuiditas semakin longgar. Kondisi ini membuka peluang besar bagi perbankan untuk terus melakukan ekspansi ke sektor real. Bagi BTN, momentum ini menghadirkan banyak peluang. Turunnya BI rate sejak awal tahun 2025, insentif GWM hingga 4% untuk sektor prioritas perumahan, serta perpanjangan program PPNDTP hingga akhir Desember 2025 menjadi katalis pertumbuhan bisnis BTN. Selain itu, pemerintah juga menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit dalam program 3 juta rumah, memperluas KUR perumahan dengan anggaran 130 triliun, dan menempatkan dana pemerintah sebesar 25 triliun khusus untuk kredit sektor perumahan. Semua ini menjadi energi baru bagi BTN dalam memperkuat perannya sebagai bank dengan misi utama membangun negeri melalui pembiayaan perumahan. Meski masih terdapat volatility di pasar global, arah kebijakan suku bunga yang semakin jelas memberikan optimisme bagi pasar keuangan Indonesia. Dengan stabilitas ekonomi dan potensi aliran modal asing, peluang investasi tetap terbuka lebar. Untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah hingga panjang. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki risiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portofolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, reksadana pendapatan tetap, serta review portofolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objektif dapat menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatility pasar keuangan.